Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di subuh hari yang indah ini kita masih bisa bersapa mesra antara saya selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea dan masyarakat Kecamatan Namlea dan sekitarnya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada subuh hari ini mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kepada junjungan tercinta Al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perjalanan hidupnya merupakan lautan yang luas membentang, yang di dalamnya terdapat kebeningan dan kebiruan. Di sana tersimpan pesona alaminan abadi. Tiada bosan mata memandang, tiada jenuh hati yang menikmati, karena sosok beliau adalah pesona sepanjang masa. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pada subuh hari ini kita akan mengangkat topik 3 rahasia di dalam bulan suci Ramadan. Menurut Rektor Al-Azhar, beliau mengatakan di dalam kata Ramadan itu ada 3 kata yang paling utama. Yang pertama itu adalah roh. Roh itu adalah rahmat. Kemudian mim itu adalah maghfirah. Dan do itu Allah daif, rendah. Di dalam bulan suci Ramadan ini Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Rahmat yang dimaksud itu bisa ketenangan yang ditancapkan ke dalam batin kita, sehingga kita tidak merasa tidak ada kekuatan dan daya apapun dalam kehidupan ini kecuali daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kita rasakan. Orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa itu hati mereka itu tentram dan damai, karena lidahnya dikekang, matanya ditahan, mulutnya ditahan, hatinya juga ditahan. Jadi disitulah turunnya ketenangan batin kepada kita yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Bisa juga rahmat ini adalah kebahagiaan. Orang yang melaksanakan ibadah puasa itu sangat merasa bahagia, sangat merasa tentram, sangat merasa damai ketika mereka sudah berbuka puasa. Disinilah rahmat dan nikmat Allah yang paling terbesar dalam kehidupan ini. Kadang dalam perjalanan kehidupan ini kita tidak pernah mengatakan syukur dalam hidup ini. Tapi ketika kita berbuka puasa, apa yang keluar dari mulut kita yaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kemudian yang kedua adalah mimma ghufira, adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah begitu sayang kepada kita, Allah begitu cinta kepada hambanya, seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin umatnya ini ada yang masuk neraka. Sehingga datanglah satu bulan yang lebih mulia daripada bulan-bulan yang lain, yaitu bulan suci Ramadan. Karena di bulan itu semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dilipat gandakan, sholat sunnah, sholat tarawihnya, sholat nawafilnya, sholat duhanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Infaknya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betapa rugi kalau ada di antara kita yang tidak mau mengambil daripada apa yang dibawa oleh Ramadan untuk perbekalan kita menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah dhaif, lemah.
Kita ini makhluk yang lemah, yang tidak punya daya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Kita tidak bisa ada yang banggakan dalam hidup ini. Apa yang kita mau banggakan? Makanan itu Allah yang punya. Minuman yang kita minum itu Allah yang punya. Udara yang kita hirup ini Allah yang punya. Kita tidak punya daya apa-apa kecuali daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang berpuasa itu menurut beliau itu adalah orang yang lemah. Semua kita yang berpuasa ini lemah, tidak ada yang kuat. Tapi fisik kita saja yang lemah, tapi batin kita itu kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita berjihad. Jihad menurut Nabi adalah jihad melawan diri kita sendiri, melawan nafsu kita, melawan angkara murka kita. Sehingga kalau kita mampu menahan gejolak itu, maka kita punya derajat akan naik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada subuh hari ini. Insya Allah ini bukan pertemuan kita yang terakhir. Hanya gunung yang tidak bisa bertemu. Tapi kalau kepala kantor urusan agama Kecamatan Namlea dengan masyarakat Kota Namlea akan selalu bertemu juga. Demikian yang dapat beta sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi